Halo, selamat bertemu kembali anak-anak semua. Kita bertemu kembali pada literasi hari Jumat ini, tanggal 26 Februari 2021. Nah, pada literasi hari ini, Ibu akan membacakan sebuah cerita pendek atau cerpen dari majalah Bobo dengan judul Sahabat Pena dari Pulau Telo. Kita dengarkan bersama-sama ya. Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sahabat Pena dari Pulau Telo. Sepulang sekolah, Satria mengajak Rino dan Retna mengerjakan tugas kelompok di rumahnya. Mama sudah menunggunya di depan pintu. "Satria, ada kejutan di kamarmu?" kata Mama sambil menyambut ketiga anak itu. "Hore!" teriak Satria riang. Ia pun segera berlari menuju kamar, diikuti kedua temannya. "Surat dari siapa, Sat?" tanya Retna. "Dari Alam, sahabat penaku, Nak. Ia tinggal di Pulau Telo di Nias. Karena pulaunya terpisah dari pulau besar, suratnya lama sekali sampainya. Kadang aku sampai tidak sabar menunggunya," jelas Satria. Satria segera melobek amplop surat yang diterimanya. "Kok hari gini masih pakai surat? Kenapa nggak pakai email saja? Kan lebih praktis," tanya Rino. "Alam kan tinggal di pulau kecil, no. Sambungan internet dan telepon di sana sulit," cerita Satria pada Rino dan Retna. Kehidupan di pulau itu beda. Alam pernah cerita kalau dia sering main di laut untuk menangkap ikan kecil. Malah dia pernah mengirimkan fotonya sedang berselancar di bawah ombak. Hebat kan? Satria sangat bangga menceritakan sahabat penanya itu. "Itu rumah temanmu?" tanya Rino sambil mengerutkan dahi ketika melihat foto rumah Alam. Retna juga terlihat kaget. "Orang tua Alam kan tidak seperti orang tua kita, no. Alam selalu membantu orang tuanya di kebun," jelas Satria perlahan. Perasaan Satria mulai tidak enak. Ia merasa kedua temannya tidak bisa melihat keunikan kehidupan Alam di pulau. "Umur berapa dia, Sat?" tanya Retna. "Kelas 6, tapi umurnya sedikit di atas kita. Alam pernah tinggal kelas karena..." Satria tidak menyelesaikan kalimatnya. Satria melihat Retna dan Rino saling berpandangan. Ia keburu malas menjelaskan bahwa Alam beberapa kali tinggal kelas karena terkadang harus meninggalkan sekolah saat orang tuanya tidak sanggup membayar. Ketika berjalan memasuki halaman sekolah pagi itu, Satria merasa aneh. Beberapa temannya tersenyum ke arahnya. "Katanya kamu punya teman di kampung ya, Sat?" tanya Dio menggoda. "Memangnya kenapa kalau punya teman di kampung?" Satria balik bertanya. "Awas loh, nanti kamu ikut jadi kampungan, hahaha." Dio dan beberapa anak lain ikut tertawa. "Lebih baik kita lihat aplikasi baru di telepon genggamku ini. Keren, kita bisa mengedit video pakai gerakan lambat loh," seru Rino sambil merangkulnya.
Satria bingung. Selama ini ia merasa senang bertukar cerita dengan alam. Ia menceritakan kehidupan di kota dan alam menceritakan kehidupannya di pulau. Menurut Satria, cerita alam itu seru. Namun, kenapa sepertinya hal itu tidak bisa diterima teman-temannya? Ma, aku jadi malu deh berteman sama alam. Benar juga kata Rino dan Retna. Kan aneh, Ma, dia tinggal di rumahnya yang lantainya masih tanah. Kalau diajak bercerita tentang film-film di TV, Alam tidak bisa balas bercerita di suratnya. Karena katanya dia tidak mengerti. Satria berkeluh kesah. Tapi selama ini dengan kondisi alam seperti ini, kamu tetap semangat menulis surat dan menunggu balasan dari alam kan? Malah seringkali Pak Pos cemberut karena bosan kamu tanya-tanya terus mengenai surat balasan dari alam. Jawab Mama sambil tersenyum sabar. Satria hanya terdiam. Ia agak kesal karena Mama tidak bisa mengerti akan kekhawatirannya. Kalau aku masih berteman dengan alam, teman-temanku di sekolah masih mau main denganku enggak ya? Pikir Satria bingung. Akhirnya, ia memutuskan menunda menulis surat balasan untuk alam. Padahal, biasanya Satria tidak menunggu lama untuk membalas surat dari alam. Satria, cepat lihat TV nih, seru Papa dari ruang keluarga. Itu temanmu kan? Lihat, dia mendapat juara pertama lomba selancar junior di Pulau Nias. Wah, ini baru namanya hebat. Dia bahkan mengalahkan beberapa peserta dari luar negeri loh, seru Papa bangga. Mulut Satria menganga. Ia bangga pada alam. Ia juga merasa malu karena Satria sempat menganggap alam tidak keren. Padahal, walaupun berasal dari pulau kecil, alam bisa mengharumkan nama bangsa. Maafkan aku, Alam. Besok, aku akan menceritakan prestasimu pada teman-temanku di sekolah. Siapa tahu, anak-anak kota jadi bersemangat untuk mengharumkan nama bangsa seperti dirimu, kata Satria dalam hati. Nah, anak-anak, itu cerita tentang Satria yang memiliki sahabat pena di pulau terpencil di daerah Nias, ya. Nah, anak-anak, pesan moral dari cerita pendek tadi adalah kita tidak boleh merendahkan orang lain. Dalam berteman, kita juga tidak boleh pilih kasih atau pilih-pilih. Dan kita juga diharapkan bisa berprestasi dengan talenta yang kita miliki, supaya dapat membanggakan orang tua. Dan lebih baik lagi mungkin kita bisa mengharumkan nama bangsa, ya, tentunya dengan giat belajar dan berlatih. Kiranya sekian dulu literasi kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.